Nah, inilah untuk kandang yang atas, lanjut untuk pengerjaannya. Kemarin di video sebelumnya bersihkan kandang yang bawah di seset ya, dan ini yang atas lagi proses juga. Dan untuk penyemprotan nepel atau bersihkan nepel sudah, dan ini lagi proses kerjain. Inilah yang saya lakukan setelah panen, yaitu di seset seperti ini, dikumpulin lalu dikarungin dan disisain yang masih bagus ya. Dan setelah itu ditimpah nanti sebelum check in ya. Nah, untuk bersihkan nepel sama ya, kayak kemarin disemprot dulu 1 kali dan dibiarkan ya antara 1 menit atau 2 menit cukup, atau langsung bisa disemprot 1 kali, dibiarkan sejenak lah supaya kotoran di nepel itu bisa rontok dan disemprot lagi sampai bersih. Dan ini bisa kawan-kawan perhatikan di saat proses penyesetan atau pengerukan kotoran ayamnya ya. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan ini yang belum, masih hitam ya sekamnya, banyak kumpalan kotoran ayamnya juga. Nah, ini caranya diseset, dikumpulin lah. Setelah itu baru dikarungin dan dikeluarkan. Nah, inilah untuk pengerjaannya, bisa kawan-kawan simak. Dikumpulin, digaruk pakai garukan besi, lalu disapu pakai garukan sekam ya, dikumpulin seperti ini lalu dikarungin. Dan yang bawahnya yang masih bagus, yang kiranya masih bagus, dirasa masih bagus, lalu di stop untuk pengerukannya, cukup yang atasnya aja diseset. Nah, inilah bisa kawan-kawan perhatikan yang sudah, dan yang belum bisa diperhatikan lah, bisa dibedain lah ya. Dan ini yang sudah ya. Nah, inilah untuk secara pengerjaannya sebelum dikarungin, digaruk pakai garukan besi seperti ini, dikarenakan gumpalannya ini cukup agak lumayan keras ya, karena sudah kering dan masih ada juga yang masih basah karena di saat ayam habis baru selang berapa hari, 2 hari ya. Langsung dibersihkan seperti ini, digaruk pakai besi, dikumpulin yang ngegumpal-gumpalnya, digaruk sampai bersih lah, disisakan yang masih bagusnya. Jika dikarungin semua, jadi kotoran ayam ini terlalu sedikit dan sekam yang masih banyaknya, maksudnya yang masih bagus itu terlalu banyak, nanti untuk penjualan kotoran ayam ini agak susah karena terlalu banyak sekam yang masih bagus ya. Jadi petani nanti nggak mau, dan dampaknya nanti untuk penjualan susah. Jadi sekam yang saya gunakan itu cukup tebal ya, jadi untuk penyesetan bisa nyampai panen kayak gitu, habis panen tetap diseset, bukan hanya saat ayam masih ada atau sudah ngisi ya. Inilah setiap periode yang saya lakukan, pengerjaan yang cukup simpel, mudah, cepat juga. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus dikarungin semua. Karena untuk perawatan sekam ini cukup diseset. Dan untuk perawatan sekam tentunya berbeda-beda, dan inilah yang saya lakukan di setiap periodenya. Selama saya kandang close, baru 1 kali bongkar total, itu bisa kawan-kawan cek di video sebelumnya lah. Bongkar sekam itu baru 1 kali, dan sudah kurang lebih antara 1 tahun apa 1,5 tahun gitu, sekitar antara 7 kali periode lah baru dikarungin, karena itu pun alas di bawahnya karena menggunakan karung jadi udah pada rapuh, pada bolong gitu kan, baru dibongkar ganti karung lalu ditimpah lagi dengan yang tebal. Dan sekarang pengerjaan di saat panen cukup diseset aja seperti ini, bisa kawan-kawan perhatikan banyak gumpalan-gumpalan kotoran ayamnya yang mengeras, yang kering ya.
Jadi harus digaruk seperti ini pakai garukan besi biar lebih mudah untuk pengerjaannya. Di setiap periode ini yang saya lakukan dan termasuk aman lah untuk ayam ya. Ya walaupun bisa dikatakan tetap ada resikonya juga terkena penyakit, namun sekam yang di bawah cukup bagus juga dan setiap periode cukup aman lah. Yang namanya penyakit di ayam tentunya antara setiap periode itu berbeda-beda ya. Karena pada dasarnya yang namanya kita usaha hanya bisa berusaha, kalau untuk hasil ya terkadang ada apesnya apa gimana gitu kan ya. Yang namanya usaha tidak selalu berhasil, pasti ada kegagalannya. Namun yang saya lakukan termasuk dalam perawatan ayam broiler ini minimal antara IP 400 lah dapat ya, bahkan bisa lebih. Mungkin bagi kawan-kawan yang tahu di ayam broiler hanya dengan IP dengan katakanlah entah itu 300, 350 atau 400, pastinya sudah bisa mengetahui bagus atau tidaknya dalam perawatan ayam broiler. Nah, inilah sekamnya setelah dikarungin ya. Dan ini pun masih pada buyar juga, apalagi yang bawahnya masih pada agak kuning-kuning kayak gitu ya. Dan ini yang belum, tinggal 4 plong lagi. 4 plong apa? Oh, 3 plong lagi ya. Untuk pengerjaannya 1 hari lah sudah bisa selesai. Dan inilah setelah selesai melakukan pengerjaan penyesetan, bisa kawan-kawan simak. Sekam cukup bagus ya, bisa dilihat seperti baru ya. Padahal ini sekam baru diseset aja, namun tetap akan melakukan penimpahan. Penimpahan disesuaikan dengan ketebalan sisa. Apabila sekam sisanya ini semakin tipis, maka penimpahan akan semakin tebal. Dan apabila sekam itu masih tebal, ada kemungkinan penimpahan semakin tipis seperti itu. Dan sebelum melakukan penimpahan tentunya disemprot dengan obat hama agar membunuh kutu-kutu sisa ya. Terkadang ada kutu-kutu di dalam kandang, pastinya tahu lah yang hitam-hitam ya. Biasanya ada yang hitam-hitam itu. Jadi inilah setelah melakukan penyesetan sudah beres ya, bisa kawan-kawan cek untuk sekamnya dan karung-karungnya ada yang kelihatan itu tipis penyesetannya, karena banyak juga kotoran ayamnya sampai ada yang ke dasar juga, jadi sampai habis lah. Namun ada juga yang masih hitam tapi nggak apa-apa, karena waktu itu ya dasaran sekamnya itu di saat sekam pas musim hujan, jadi sekam pada hitam. Nah, ini ada yang masih ketinggal malahan, bisa kawan-kawan cek, ada gumpalan yang masih ketinggal. Dan ini setelah melakukan penyesetan sudah beres, sudah selesai. Mungkin cukup sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya biar channel ini bisa berkembang lagi. Untuk kedepannya bisa dijadikan suatu informasi bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.